Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan sedikit memberikan materi tentang pasar modal dan analisis investasi, utamanya tentang Jakarta Islamic Index. Oke, selanjutnya langsung saja perkenalan dengan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Nur Fitriani dari Manajemen Bisnis Syariah 6B dengan NIM 175211068 IAIN Surakarta. Perkenalkan, saya Fitria Indriani Solihah dari Manajemen Bisnis Syariah 6B dengan NIM 175211070. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Irwandana, NIM 175211078. Di sini kita akan membahas 3 hal tentang Jakarta Islamic Index. Yang pertama, apa itu Jakarta Islamic Index? Lalu yang kedua, apa tujuan dari Jakarta Islamic Index? Dan yang ketiga, apa saja kriteria Jakarta Islamic Index? Oke, lanjut saja. Di sini yang pertama ada pengertian dari Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index atau JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Pembentukan JII tidak lepas dari kerjasama antara pasar modal Indonesia, dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta, dengan PT Dana Reksa Investment Management atau PT DIM. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam tahun, yaitu pada bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK. Pada awal peluncurannya, pemilihan saham yang masuk dalam kriteria syariah melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Dana Reksa Investment Management. Akan tetapi, seiring perkembangan pasar, tugas pemilihan saham-saham tersebut dilakukan oleh Bapepam LK, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional. Materi yang kedua adalah tentang tujuan Jakarta Islamic Index. Apa sih tujuan dari Jakarta Islamic Index itu? Oke, yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi pada saham berbasis syariah. Yang kedua,
memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariat Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JI juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JI menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JI menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dana ribawi. Selain itu, JI menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih portofolio saham yang halal. Indeks ini diharapkan menjadi ukur kinerja saham-saham yang berbasis syariah serta untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JI adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Yang kedua, dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Yang ketiga, dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah Islam adalah 1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli, resiko yang mengandung gharar dan masyir. Ketiga, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan barang atau jasa yang haram karena zatnya, haram li zatihi, barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya, haram li ghairihi, yang ditetapkan oleh DSN MUI dan atau barang dan jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Yang keempat adalah melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat atau nisbah hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN MUI. Selanjutnya, mengenai kriteria saham syariah yang masuk dalam kategori syariah adalah 1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan di atas. 2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu. Selanjutnya, kriteria saham syariah ditinjau dari rasio keuangan. Yang pertama, total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%, atau hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% dibanding 55%.
Yang kedua adalah total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan atau revenue tidak lebih dari 10%. Sekian yang dapat kami sampaikan sedikit materi tentang Jakarta Islamic Index. Terima kasih dan selamat menonton.